masalah yang terjadi yaitu tentang perbaikan perkenalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kebetulan tadi saya ada praktikum di kelas 3, jadi saya pindahkan waktunya di jam 2 siang. Kebetulan alhamdulillah sudah sarapan, Christian. Sudah sarapan siang. Sudah Pak, sudah. Sudah. Ada kedengaran suaranya, Pak? Ada Pak, ada. Halo? Halo? Ada suara, Pak. Nah, jadi di sini yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tentang perbaikan perperal, tapi sebelumnya kita harus perlu mengetahui apa perperal itu tersebut. Nah, jadi kalau kita di sini berbicara perperal berarti dia termasuk alat tambahan atau alat pendukung yang digunakan untuk kita yang pertama mendiagnosa, yang kedua menemukan letak-letak kesalahan, kemudian kita perbaiki bagaimana. Jadi alat-alat yang digunakan ini dalam artian membantu prosedur bagaimana kita memperbaiki suatu alat komputer. Jadi sehingga dinamakannya alat atau perperal. Jadi sebelum kita melakukan perbaikan perlu disusun langkah-langkah persiapan perbaikan seperti berikut. Pertama, kita mempersiapkan alat-alat bantu yang digunakan untuk perbaikan. Kemudian yang kedua, mendiagnosa kerusakan. Ketiga, kerusakan yang terjadi. Menemukan bagaimana cara melakukan perbaikan peripheral tersebut. Kemudian melakukan perbaikan peripheral. Nah, sedangkan untuk melakukan perbaikan peripheral dibutuhkan beberapa alat bantu atau tools kit. Nah, ini jadi kalau kita biasanya kan orang bilang peripheral ada namakan tools kit. Tools kit ini sama dengan peripheral. Jadi di sini ada obeng, tang, kuas, kain kering atau tisu, cairan pembersih, penyedot debu atau vakum cleaner. Nah, mungkin kalian pertama yang di sini kita lihat adalah obeng. Nah, ini kalau kita merakit komputer atau kita melakukan perbaikan, kita membersihkan komputer, perangkat-perangkat lain sebagainya, itu yang terutama kita perlu obeng. Artinya obeng kegunaannya ini banyak. Yang pertama kita membuka casingnya, terus kita buka, setelah kita buka kemudian kita apa dulu namanya? Kita buka di sini, kita perlihatkan dalam artian kita angkat komponen-komponen yang dalam artian kita mau bersihkan. Jadi ini memang untuk kita melakukan perbaikan. Di mana alat ini dinamakan dengan tool skip. Boleh juga atau alat tambahan. Kemudian ada tang. Nah, ini tang juga berfungsi. Tang, mungkin kita lihat untuk melakukan perbaikan peripheral digunakan tang cucut dan tang kombinasi. Tang cucut banyak digunakan untuk memegang kepala skrup atau jumper yang kecil. Nah, jadi tang juga ini berfungsi supaya jangan sampai pada saat kita apa dulu namanya mencabut tiba-tiba sebagian terlepas. Jadi harus ada kombinasi bagaimana keseimbangan antara tang pada saat kita ini memperbaiki kabel-kabelnya, kemudian kita ini. Jadi ada namanya kalau yang biasanya kita gunakan pada saat merakit itu ada namanya yang semacam
semacam lingkaran itu biasanya kan kita gunakan karet atau supaya kabelnya itu jangan sampai dia bersentuhan. Artinya apa? Ketika misalnya dia terkena ke apa hedging atau orang bilang pannya, otomatis bisa nanti akan merusak dan pan tidak bisa berputar dan akhirnya bisa panas prosesor tersebut. Kemudian ada namanya kuas. Nah, ini kuas sebenarnya kalau kita membersihkan jangan bawa kuas seperti ini. Ada kuas yang memang dikhususkan. Biasanya ada kuas yang kecil atau ada kuas yang besar. Tetapi biasanya kalau kita main cat itu kuasnya yang sering dibawa. Itu yang sering kita harus bawa. Jadi supaya apa dulu namanya? Supaya kita melihat di mana yang berdebu. Jadi kita bersihkan. Kita bersihkan. Artinya apa? Laptop ataupun komputer ataupun netbook yang ini kita harus merawat agar supaya alat-alat ataupun komponen-komponen di dalam itu bisa bertahan dengan lama. Biasanya kadang-kala ada yang apa namanya tidak bisa bertahan lama disebabkan karena biasanya debu menampung. Debu menampung. Contoh biasanya pada saat kita 1 bulan pemakaian tidak ada pembersihan. Jadi minimal itu kalau kita melakukan pembersihan dalam 1 minggu itu minimal 2 kali atau 3 agar supaya apa komponen-komponen dari sistem apa komponen-komponen dari alat tersebut itu dalam artian tidak cepat rusak, toh dia akan selalu steril seperti itu. Artinya begini, kalau di kehidupan sehari-hari, contoh saja, kita pasti mandi dalam 1 hari 2 kali ya, betul, Christian. Nah, kalau tidak mandi, otomatis pasti bau. Sama dengan hal ini, ketika misalnya kita tidak apa dulu namanya, kita tidak pernah membersihkan komponen-komponen tersebut, otomatis nanti pada saat kita biasanya ada kejanggalan bunyi bip, atau ada kejanggalan biasanya rusak monitornya, ada kejanggalan biasanya kabelnya tidak terpasang dengan rapi. Itu karena kenapa? Karena kita tidak melakukan yang namanya perbaikan. Nah, jadi kalau kita kemarin sudah pelajari tentang BIP, otomatis kita ada misalnya melakukan perbaikan, periksa komponen kira-kira bagus tidak. Kalau ada yang tidak bagus, nanti kita carikan, oh ini solusinya seperti ini. Kita bersihkan kembali. Supaya apa? Alat-alat itu bisa berputar dengan baik, beroperasi dengan baik, jadi sehingga tidak melambat, tidak mengalami kerusakan, dan sehingga tidak mengalami bunyi bip seperti itu. Yang biasa menyebabkan bunyi bip itu ya kemungkinan komponen-komponen yang tidak pernah dibersihkan dan kemudian banyak sekali data-data yang tidak diatur dengan baik maupun perangkat lunak. Kemudian ada namanya penyedot debu mini atau biasanya yang kita gunakan di sini ada apa dulu namanya? Yang kita gunakan di sini biasanya penyedot debu mini fungsinya hampir sama dengan kuas, yaitu untuk menghilangkan kotoran. Nah, kalau kita biasanya pakai vakum itu, dia itu mencari dalam artian debu-debu yang berserakan di misalnya di keyboard atau di ini. Kita bersihkan hampir secara kerjanya hampir sama dengan kuas. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita tidak pernah membersihkan, tidak pernah ini, otomatis pada saat kita mau menggunakan pasti tidak enak perasaan ya kalau berdebu, komputer berdebu, pasti tidak enak perasaan. Jadi dengan alangkah bagusnya adalah kita gunakan pembersihan. Jadi yang perlu digarisbawahi, setiap kali pembersihan itu dalam seminggu minimal 2 kali, 2 atau 3 kali dalam seminggu. Otomatis kenapa? Supaya dalam artian perangkat-perangkat tambahan maupun perangkat-perangkat eksternal itu bisa berfungsi dengan baik. Gitu. Jadi kalau ketika kita tidak menggunakan apa namanya tidak menggunakan dalam artian alat-alat tersebut, nah makanya kita simpan di tempat yang paling baik seperti itu. Artinya aman dari debu, kemudian hindari dalam artian pada saat tangan basah. Nah, biasanya tangan basah itu mengakibatkan akhirnya jangan sampai kita kesetrum listrik. Jadi
kita pada saat memperbaiki itu lihat dulu apakah dia tersambung ke listrik atau tidak. Nah, pada saat tangan basah hati-hati, jangan sampai pada saat tangan basah, tiba-tiba dalam artian kita kesetrum listrik. Itu hati-hati ya. Jadi pada saat kita membersihkan, kita cek dulu kondisi, perlu pada saat kita membongkar, kita membersihkan, itu kita cek. Mungkin insya Allah kalau ada waktunya, nanti pada hari Jumat, bertepatan dengan ini, kita coba-coba cek kondisinya PC. Sudah bagaimana lagi? Kita membersihkannya, jangan lupa bawa kuas. Kita cek kondisinya, apakah memang stabil atau tidak. So, kita bersihkan lagi kembali. Artinya beberapa bulan lalu kita sudah bersihkan. Nah, sekarang kita bersihkan, sudah masuk jadwalnya itu. Jadi setiap 1 minggu ataupun 1 minggu itu minimal 2 kali, 3 kali kita bersihkan. Ya. Artinya apa? Supaya pada saat kalian praktek atau bagaimana, jadi dia tidak sama sekali ini hilang. Tidak sama sekali ada komponen-komponen file, dicek kembali, kemudian kita rapikan kabel-kabelnya, kemudian kita bersihkan komponen-komponen supaya dalam artian bagus digunakan seperti itu. Jadi sama dengan hal orang misalnya kalau kita tidak pernah mandi, contoh saja, kalau kita tidak pernah mandi, jangankan 1 hari saja, lain, apalagi kita tidak bisa tidur pasti. Jadi artinya ini sudah jadwalnya. Sebenarnya nanti ini mata pelajaran ini setiap Jumat ya, setiap Jumat bergandengan dengan pemrograman dasar, nanti kita akan adakan pembersihan, terutama dari perangkat-perangkat yang ada. Kita bersihkan, kemudian kita cek kembali, bagus tidak, kalau tidak bagus nanti bisa dipisahkan. Seperti itu. Nanti kita buat jadwal. Oh, hari ini kita akan memperbaiki. Jadi itulah dari fungsi dari perbaikan. Oh, ada kesalahan bunyi bip, kita bisa ini perbaiki seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan seputaran perbaikan perperalatan? Andi Naswa bersama Christian. Halo, ada yang mau ditanyakan seputaran perbaikan? Itu sih, Pak. Andi Naswa? Halo, Andi Naswa. Ya, ada yang mau ditanyakan seputaran materi. Nah, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak lanjut lagi mengenai tentang apa? Jadi di sini yang pertama-tama itu yang kita harus bersihkan adalah keyboard, toh. Keyboard ada obeng, tang, kuas, kain kering atau tisu dan cairan pembersih. Nah, itu ada yang dijual pembersih. Nah, jadi setiap kita bersihkan, bawa tisu atau lap kering atau bawa kuas. Jadi masing-masing komponen nanti kita bersihkan, mulai dari monitornya, dari keyboardnya, atau dari PC-nya. Jadi kita cek kembali. Nah, kemudian kabel-kabelnya itu kita atur dengan baik agar supaya pada saat kita menggunakan komputer tersebut terasa nyaman. Gitu. Kita cek biasanya kadang-kala keyboardnya ada yang rusak, tertukar atau bagaimana. Jadi kita cari ini, kita kumpulkan, kita perbaiki. Jadi itu setiap minggunya dijadwalkan minimal 2 kali atau 3 kali. Boleh juga 1 kali dijadwalkan dalam 1 minggu. Seperti itu. Jadi sama dengan halnya laptop. Kalau memang mau bertahan, mau bagus, jadi setiap minggunya itu kita adakan pembersihan. Adakan pembersihan. Jadi apanya? Misalnya dari monitornya, dari keyboardnya. Jadi kalau pada saat membersihkan jangan dalam keadaan menyala.
Jangan dalam keadaan menyala. Otomatis nanti apa? Bisa-bisa bermasalah kalau dalam keadaan menyala seperti itu. Jadi mungkin hari Jumat insya Allah bersamaan dengan ada tugas juga jaringan komputer jaringan dasar. Nanti kalian bawa ya, kita praktik bagaimana apa dulu namanya membuat dalam artian membuat kita akan melakukan pengkabelan, toh membuat kabel bagaimana kabelan, toh dan nanti Pak ajarkan bagaimana cara konfigurasinya seperti itu. Jadi itu kalian bisa koordinasikan bersama kelompoknya kalian. Terserah kalian mau jadikan satu kelompok kah, kalian mau jadikan dua kelompok kah, yang penting kalian usahakan harus berbuat. Tinggal arahkan, tinggal fasilitasi kalian yang kerja. Nanti hasilnya kalian bisa video. Toh? Bisa dilihat cara-caranya. Toh? Nah, kita sesuaikan, kita buat ini. Bisa kira-kira hari Jumat. Sekaligus kita adakan pembersihan. Oke. Oke. Andi Naswa, bagaimana? Halo, Andi Naswa. Halo. Andi Naswa, Christian. Halo. Iya, Pak. Nah, oke. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui. Hati-hati, nah. Waalaikumsalam. Pak, maaf, ini laptop tidak mau nyala suaranya. Ya, Christian, ada yang perlu ditanyakan seputaran mengenai Enggak, Ji, Pak. apa peripheral? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan kalau kita membersihkan atau biasanya itu kalau tolong kalau dalam perbaikan itu kita harus cek-cek dulu ya. Cek-cek misalnya ada mobil jadi oke. Jadi nanti kita akan cek bagaimana apa dulu namanya kalau dalam perangkat lunak apa-apa yang belum terinstall itu kita harus cek kembali ya. Jadi setiap kali kita jadwalkan, insya Allah hari Jumat ini kita datang dulu, kita bicarakan, kita jadwalkan kira-kira 1 minggu itu minimal 1 kali atau 2 kali. Ya, hari-hari apa saja yang tidak punya ini, baru kita perbaiki. Supaya akhirnya steril lah komputer itu, supaya bisa kita gunakan dengan juga sama dan sebagainya. Oke, jadi sampai di sini saja dulu materi Pak. Nanti bisa ini coba tampilkan dulu, kamu ambil gambar. Oke, baik.
terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung pada pembelajaran berikutnya. Oke? Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Nanti kita akan bertemu jadi Andi Naswa sama Christian yang hadir sama Andi Akbar Taufik tadi. Oke, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya.